Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Dwi Rahmawati dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang saya rangkum dari buku Stephen P. Robbins bab 9, Dasar dari Perilaku Kelompok. Yang pertama itu mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok. Jadi definisi dari kelompok itu adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Terus klasifikasi dari kelompok itu dibagi menjadi dua, kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal ini adalah suatu kelompok kerja yang ditetapkan, yang didefinisikan oleh struktur organisasi. Sedangkan kelompok informal adalah suatu kelompok yang tidak ditetapkan strukturnya secara formal atau tidak ditetapkan secara organisasional. Jadi kelompok formal itu kayak lebih cenderung diarahkan, terus banyak peraturan, terus ya seperti itu. Sedangkan kelompok informal itu kayak mereka tuh bebas, tidak ada peraturan, tidak ada yang harus mengarahkan, pokoknya intinya bebas. Terus mengapa sih orang-orang itu membentuk kelompok? Misalnya nih, ada dua tim sepak bola yang bertanding. Tim itu kan sama saja dengan kelompok kan. Terus salah satu dari tim mereka itu ada yang menang. Pasti kan anggota dari tim yang menang tersebut kan pasti akan senang, pasti akan bahagia, pasti akan bangga pada dirinya sendiri dan juga bangga terhadap kelompoknya. Kebanggaan tersebut itu disebut juga dengan teori identitas sosial, adalah sudut pandang yang mempertimbangkan ketika dan kapan mempertimbangkan para anggota kelompoknya sendiri. Terus ada juga beberapa karakteristik yang membuat identitas sosial itu menjadi penting bagi seseorang. Yang pertama itu kesamaan. Jadi apabila orang itu memiliki kesamaan terhadap orang lain dari hal nilai ataupun karakteristik dari orang tersebut, mereka itu akan lebih mudah untuk membuat sebuah kelompok. Tetapi kalau mereka itu tidak bertentangan, mereka tuh bertentangan dari nilai ataupun karakteristik, mereka tuh akan sulit untuk membuat sebuah kelompok. Terus yang kedua keunikan, yang ketiga status, dan yang keempat itu penurunan yang tidak pasti. Jadi penurunan yang tidak pasti ini tuh dapat membantu orang itu memahami siapa mereka dan bagaimana mereka itu dapat menyesuaikan diri di lingkungan. Selanjutnya yang kedua adalah tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Dibagi menjadi dua ya, yaitu model 5 tahap dan model alternatif. Model 5 tahap yang pertama itu ada tahap membentuk, dikarakteristikan dengan banyaknya ketidakpastian. Jadi dalam tahap pertama sebuah kelompok itu pasti adanya ketidakpastian. Masih bingung siapa yang akan bertanggung jawab, terus masih bingung siapa yang akan menjadi pemimpin, seperti itu. Terus yang kedua adalah tahap mempeributkan, dicirikan dengan konflik di dalam kelompok. Jadi konflik ini tuh bukan cekcok bukan, tapi konflik ini tuh kayak berunding, siapa sih yang akan menjadi, misalnya menjadi ketua, menjadi bendahara, menjadi sekretaris di dalam sebuah kelompok tersebut, misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah tahap menyusun norma, dicirikan dengan hubungan yang dekat dan kekompakan. Jadi apabila mereka itu sudah mengetahui bagian tugas-tugas mereka, gitu, misalnya di kebendaraan, di sekretaris, mereka itu akan jadi lebih dekat antara rekan yang satu dengan rekan yang lainnya, seperti itu. Terus yang keempat adalah tahap mengerjakan. Jadi kelompok ini sepenuhnya fungsional. Jadi mereka tuh lebih paham, lebih tahu tentang fungsi-fungsi, tentang tugas-tugas mereka di keanggotaan tersebut, gitu. Terus yang kelima ada tahap membubarkan, dicirikan dengan memusatkan perhatian pada mengakhiri kegiatan dan bukannya kinerja tugas. Ada juga yang kedua itu ya suatu model alternatif. Model alternatif ini ada 6. Yang pertama itu pertemuan pertama menetapkan arah kelompok. Yang kedua, fase pertama aktivitas kelompok adalah salah satu dari inersia. Terus yang ketiga, suatu transisi terjadi tepat ketika kelompok telah terpakai setengah dari waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, transisi ini memprakarsai perubahan besar. Terus tahap yang kelima yaitu fase kedua dari inersia mengikuti transisi. Dan yang keenam,
pertemuan kelompok didirikan oleh aktivitas yang diakselerasikan. Yang ketiga adalah properti kelompok. Properti kelompok itu ada 6. Yang pertama peranan, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Yang pertama adalah peran. Jadi peran itu adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Terus di dalam peran itu ada persepsi peran. Persepsi peran ini adalah suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Terus ada juga ekspektasi peran, adalah cara orang lain meyakini seseorang akan bertindak dalam suatu situasi tertentu. Itu di dalam peran juga ada konflik peran. Konflik peran itu adalah suatu situasi yang mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Terus norma. Yang kedua adalah norma. Jadi norma ini adalah standar perilaku yang diterima, yang berlaku pada para anggota kelompok yang mencerminkan apa yang harus dan tidak harus dilakukan berdasarkan suatu keadaan tertentu. Dan norma ini itu dibagi menjadi 4. Ada norma kinerja, norma penampilan, norma pengaturan sosial, norma alokasi sumber daya. Norma kinerja ini misalnya kayak mungkin peraturan di dalam pekerjaan ya, tugas-tugas seperti itu. Di sini norma kinerja itu yaitu memberikan petunjuk secara eksplisit mengenai bagaimana kerasnya para anggota harus bekerja, apa level output yang harus dihasilkan, bagaimana menyelesaikan pekerjaan, terus apa level kemalasan yang tepat, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu norma penampilan, seperti kayak kode baju, aturan-aturan yang tak tertulis, seperti itu. Yang ketiga adalah norma pengaturan sosial. Pengaturan sosial itu misalnya kayak dengan siapa makan, terus mereka berteman dengan siapa, seperti itu. Terus yang keempat, norma alokasi sumber daya. Norma alokasi sumber daya misalnya kayak gaji dan perlengkapan. Terus di dalam norma itu ada kepatuhan. Jadi kepatuhan itu adalah penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan norma kelompok. Terus ya ada juga perilaku menyimpang di tempat kerja, adalah perilaku yang bersifat sukarela yang melanggar norma organisasional secara signifikan, dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggota. Ada juga status. Jadi status ini adalah suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok oleh orang lain. Terus karakteristik dari status ini ada 3. Yang pertama, kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Dan yang ketiga, karakteristik pribadi individu. Terus status ini tuh ada hubungannya loh. Jadi status itu ada hubungannya dengan norma, dengan interaksi kelompok, dengan stigmatisasi. Kalau status yang berhubungan dengan norma, jadi apabila individu itu memiliki status yang lebih tinggi, mereka itu akan lebih banyak diberikan kebebasan menyimpang dari norma daripada kelompok lain yang statusnya itu rendah. Dan juga mereka itu dapat menolak atas tekanan kepatuhan daripada mereka yang memiliki status yang lebih rendah. Terus status yang berhubungan dengan interaksi kelompok. Jadi orang-orang yang memiliki status yang tinggi itu cenderung lebih sombong. Itu hubungannya. Terus ada juga ketidakadilan status. Perbedaan status yang besar dalam kelompok berhubungan dengan kinerja individu yang lebih buruk, kesehatan yang lebih rendah, dan keinginan yang kuat untuk meninggalkan kelompok. Terus yang selanjutnya adalah status yang berhubungan dengan stigmatisasi. Jadi, status itu mempengaruhi cara orang memandang. Status orang dengan siapa orang tersebut berafiliasi juga dapat mempengaruhi pandangan orang lain. Selanjutnya adalah besaran. Jadi jadi besaran ini ya dalam suatu riset itu mengatakan bahwa besaran itu dapat jadi temuan itu mengenai besaran ini ya, temuan mengenai besaran ini tuh menemukan jadi gini. Jadi temuan yang mengatakan besaran itu kemalasan sosial. Jadi kemalasan sosial ini adalah kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya
ketika bekerja secara kolektif daripada ketika bekerja secara individu. Terus penyebab dari kemalasan sosial yang pertama itu tidak melaksanakan pembagian kerja secara adil. Yang kedua, ketidakadilan penyebaran tanggung jawab. Terus bagaimana sih cara menghindari kemalasan sosial? Yang pertama, menetapkan tujuan kelompok. Apa sih tujuan-tujuan dari kelompok tersebut yang harus dicapai? Terus yang kedua, meningkatkan kompetensi intrakelompok. Yang ketiga, terlibat dalam evaluasi rekan. Yang keempat, memilih anggota yang memiliki kinerja tinggi dan memilih bekerja secara berkelompok. Dan yang kelima itu adalah mendasari imbalan kelompok. Terus selanjutnya adalah kekompakan. Jadi kekompakan adalah keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Di sini ada diagram ya, bukan diagram sih, di sini ada gambar yang menunjukkan bahwa ini adalah hubungan ya antara kekompakan tim, norma-norma kerja, dan produktivitas. Jadi jika kekompakan ini tinggi dan norma kinerja juga tinggi, maka produktivitas itu akan tinggi. Terus apabila kekompakan timnya ini tinggi, terus norma-norma kinerjanya itu rendah, maka produktivitas itu akan rendah. Terus apabila kekompakan ini rendah, terus norma-norma kinerja itu tinggi, maka produktivitas itu akan sedang. Terus selanjutnya, apabila kekompakan tim itu rendah dan norma-norma kinerja itu rendah, maka produktivitas rendah ke sedang. Selanjutnya ada keragaman. Jadi keragaman itu adalah sejauh mana para anggota dari suatu kelompok memiliki kesamaan atau berbeda dari satu sama lain. Gitu. Terus efek samping ya dari keragaman ini, karena keragaman kan berbeda-beda gitu, beragam. Efek sampingnya itu akan ke lini kesalahan. Jadi, lini kesalahan ini adalah divisi yang dipandang yang membagi kelompok menjadi dua atau lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individu, misalnya jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Yang keempat adalah pengambilan keputusan kelompok. Jadi, di sini tuh ada perbandingan kelompok dengan individu. Jadi pengambilan keputusan dengan kekuatan, keuntungan dari pengambilan keputusan dengan kelompok. Yang pertama itu kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Jelas ya, karena kan kelompok itu kan terdiri dari beberapa orang, beberapa anggota. Terus anggota-anggota tersebut, orang-orang tersebut kan memiliki informasi, memiliki wawasan, memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Sehingga ketika mereka itu bermusyawarah, mereka itu akan memiliki pendapat masing-masing yang berbeda-beda dan nantinya itu akan disimpulkan sehingga pengetahuan dari kelompok itu akan lengkap. Terus yang kedua adalah kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenitas ke dalam proses keputusan. Yang ketiga, menawarkan keragaman pandangan yang lebih luas. Dan yang keempat, kelompok mengarah pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Ada juga pengambilan keputusan kelompok, yaitu kelemahannya. Kelemahannya yang pertama itu keputusan kelompok menghasilkan banyak waktu. Ya, karena kan karena kelompok itu terdiri dari banyak anggota, banyak orang, maka kan terdapat berbagai macam pendapat gitu, sehingga untuk menyimpulkan pendapat maka mereka tuh harus memerlukan banyak waktu. Seperti itu. Terus yang kedua itu terdapat kepatuhan tekanan. Yang ketiga, pembahasan kelompok didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota. Dan yang keempat, menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Terus ada efektivitas dan efisiensi dari pengambilan keputusan secara kelompok maupun secara individu. Efektivitas dari pengambilan keputusan secara kelompok ini umumnya tuh lebih akurat, seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, daripada keputusan secara individu. Terus dari efisiensinya, untuk pengambilan keputusan secara kelompok itu lebih memerlukan banyak waktu daripada keputusan secara individu. Terus ada pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Jadi pemikiran kelompok adalah suatu fenomena yang mana norma bagi konsensus mengabaikan penilaian realistis atas rangkaian alternatif tindakan.
Sedangkan pergeseran kelompok adalah suatu perubahan antara keputusan kelompok dengan keputusan individu yang diambil seorang anggota di dalam kelompok. Pergeseran dapat mengarahkan pada penyelamatan atau resiko yang lebih besar, tetapi umumnya mengarahkan pada versi yang lebih ekstrim atas posisi awal kelompok. Teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Ada kelompok yang berinteraksi, adalah kelompok yang para anggotanya ini saling berinteraksi, berhadapan muka satu sama lain. Terus ada sumbangan pendapatan yaitu suatu proses menghasilkan gagasan yang secara spesifik mendorong beberapa dan seluruh alternatif, sementara itu menahan beberapa kritikan atas alternatif-alternatif itu. Terus yang ketiga adalah teknik kelompok nominal, adalah suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi independen. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.